Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 Teknik Kimia 2020, kelas B Indralaya, akan menjelaskan tentang tutorial plat HE. Untuk langkah pertama, pada analisis sistem, gunakan Fluid Flow Fluent dengan cara mengklik 2 kali atau drag Fluid Flow Fluent ke project schematic. Kemudian klik kanan pada geometri dan pilih New Design Modeler Geometry. Langkah selanjutnya, atur unit ke cm. Kemudian, pilih XY Plane di Tree Outline, kemudian klik icon New Sketch. Selanjutnya, aktifkan grid untuk mempermudah sketching dengan cara klik Sketching, kemudian Settings, klik Grid, dan aktifkan Snap and Show in 2D. Kemudian atur Major Grid Spacing sebesar 1 cm dan Minor Step per Major sebesar 2. Membuat geometri, pilih Draw, klik Rectangle, buatlah persegi panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm. Pilih Draw, klik Circle atau bisa juga menggunakan Arc by Center. Buatlah setengah lingkaran yang berada di bagian atas dan bagian bawah persegi panjang dengan titik pusatnya berada sejauh 1 cm dari lebar persegi panjang dengan diameter keduanya 1 cm. Pilih Draw, klik Modify, klik Trim. Lalu klik pada garis diameter setengah lingkaran untuk menghilangkan garis-garis tersebut. Pilih konsep, klik Surface by Sketch, klik Select Sketch 1, kemudian Apply, dan jangan lupa Generate. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tahap geometri, kita akan masuk ke tahap meshing. Klik kanan pada Mesh, kemudian klik Edit. Nah, setelah selesai mengerjakan bagian geometri, kita lanjut mengerjakan bagian mesh, di mana yang pertama kita harus mengubah unit mesh ke dalam metrik dalam kurung mm, kg, n, s, mv/ma. Lalu setelah itu kita lanjut mengklik kanan mesh dan mengenerate mesh. Nah, setelah di-generate, kita lanjut ke preparasi mesh, di mana pertama-tama kita akan mengklik kanan pada bagian mesh, lalu pilih insert, setelah itu pilih method. Nah, di bagian detail, kita pilih geometri, lalu klik pada objek untuk select body objek tersebut. Nah, setelah itu kita klik apply di bagian geometri tadi. Nah, setelah mengubah geometri, kita lanjut mengubah method ke triangles. Lalu setelah diubah, kita lanjut mengenerate mesh. Setelah di-generate, lakukan klik kanan pada mesh, kemudian pilih insert dan pilih sizing. Kemudian pilih body dan apply geometri pada sizing tersebut. Lalu, ubah elemen size menjadi 0,6 mm dan generate. Selanjutnya, klik kanan pada mesh, pilih insert dan pilih inversion, lalu pilih geometri, lalu select body object dan apply, dan kemudian pilih boundary, lalu pilih kedua setengah lingkaran menggunakan edge selection sebagai boundary dan apply. Pada inversion option, ubah smooth transition menjadi first layer thickness, atur first layer height sebesar 0,01 mm dan maksimum layers diatur sebanyak 20. Setelah semuanya diatur, lakukan generate mesh. Membuat name selection, yang pertama kita pilih mode edge selection, lalu pada sisi kiri objek diberi nama inlet dan sisi kanan objek diberi nama outlet. Untuk sisi atas dan bawah kecuali bagian setengah lingkaran diberi nama walls. Ini dilakukan dengan multiple selection dengan cara hold control dan klik objeknya. Berikutnya pada bagian setengah lingkaran sebelah kiri diberi nama tube wall underscore 1 dan setengah lingkaran sebelah kanan diberi nama tube wall underscore 2. Lalu kita update meshnya.
Nah, setelah bagian mesh kita telah selesai, kita masuk ke bagian setup dengan cara klik 2 kali pada setup atau klik kanan pada setup, kemudian klik edit. Nah, akan muncul menu Fluent Launcher, kita aktifkan double precision, kemudian pada solver processes kita atur ke 2, kemudian kita klik start. Nah, setelah Fluent kita telah terbuka, kita ke bagian konsol, lalu kita ketik mesh, enter. Kemudian kita ketik modify strip zones, kemudian enter. Kita ketik make strip periodic, lalu enter. Kita ketik inlet, lalu enter lagi. Ketik outlet, enter. No, enter. Yes, enter. Yes. Lalu pada general itu kemudian klik check. Kemudian pada models, klik 2 kali pada energi, aktifkan energi equation, lalu OK. Selanjutnya pada materials, pilih fluid, kemudian klik 2 kali pada air, dan pilih Fluent Database. Kemudian pada Fluent Database pilih Fluent Fluid Material, kemudian Water Liquid, lalu Copy, kemudian Close, kemudian Change or Create, lalu Close. Selanjutnya pilih Cell Condition, kemudian pilih Fluid, klik 2 kali pada Surface Body, kemudian ubah material name menjadi Water Liquid, lalu Apply, Close. Oke, selanjutnya klik 2 kali di bagian Boundary Condition, lalu Inlet, kemudian Periodic Condition, dan pilih Specific Mass Flow. Kemudian masukkan nilai mass flow sebesar 0,05 kg per sekon. Langkah selanjutnya yaitu pilih Tubal Wall 1, kemudian edit, pilih menu thermal, dan thermal condition diatur ke temperatur. Masukkan nilai suhu sebesar 400 dan apply. Langkah selanjutnya, lakukan juga untuk Tubal Wall 2 seperti yang dilakukan langkah Tubal Wall 1. Selanjutnya, klik 2 kali pada reference value, pilih compute from-nya yaitu inlet. Selanjutnya ke solution methods, pastikan scan pada methods adalah couplet, dan pilih initialization, hybrid initialization, dan initialize. Selanjutnya, pilih run calculation, atur jumlah iterasi sebanyak 350, lalu klik calculate. Pada menu result, ekspansi grafik, pilih kontur, lalu ubah kontur off menjadi temperature. Pilih interior surface body sebagai surface, lalu pilih save or display. Selanjutnya untuk tahap result. Yang pertama, buka CFD Post dengan mengklik 2 kali result pada workbench. Kemudian aktifkan tampilan simetri 1 pada surface body. Selanjutnya, klik icon kontur sehingga akan tampil insert kontur. Lalu beri nama pada kontur dan klik OK. Pada details of kontur 1, ubah location menjadi simetri 1
dan pilih variabel menjadi temperatur. Kemudian atur nilai hashtag of contour menjadi 100 dan klik apply. Oke, selanjutnya kita buat lagi contour 2 dengan location semester 1, variabel dengan temperatur, kemudian of contournya 100. Jangan lupa klik lagi view, kemudian kita aktifkan apply reflection atau mirror, kemudian metodenya ZX dan Y-nya 1, jangan lupa diubah cm. Oke, kita apply. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita buat lagi contour 3 dengan yang sama, locationnya semester 1, variabelnya temperatur dengan pagarnya of contournya 100. Kemudian kita klik view, jangan lupa kita aktifkan apply reflection atau mirror, kemudian metodenya kita ubah ZX plane dan Y-nya kita ubah 2, jangan lupa diubah dengan cm. Oke, kita apply dan ini hasilnya. Selanjutnya buat kontur keempat dengan klik icon kontur. Lalu pada details of contour 4, pada geometry bagian location, pilih symmetry tool. Variabel pilih temperatur, hash of contours bernilai 100. Lalu pada view, aktifkan apply rotation dengan aksisnya X, angle sebesar 180 degree. Aktifkan apply reflection mirroring dengan metode ZX plane dan Y negatif 1 cm. Lalu apply. Berikut hasil dari keempat kontur tersebut. Selanjutnya, atur view menjadi sumbu X dan Y. Kemudian, untuk membuat streamline, klik icon streamline, kemudian nama diisi bebas, kemudian klik OK. Pada detail of streamline 1, start from menjadi inlet, kemudian apply. Langkah selanjutnya yaitu membuat mirror dari streamline 1 dengan cara membuat streamline baru, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan detail geometri seperti streamline 1, kemudian beralih ke view dan kita aktifkan reflection atau mirroring dengan metode, kemudian klik ZX plane dan Y sejauh 1 cm. Lalu kita buat streamline ketiga sebagai mirror dan kita samakan geometri seperti sebelumnya dan aktifkan reflection atau mirroring dengan klik metode, kemudian ZX plane dan Y sejauh 2 cm. Lalu buat streamline yang keempat dengan kondisi geometri yang sama dengan streamline yang sebelumnya atau pada streamline yang ketiga, dan aktifkan atau centang rotation pada menu view, axis X dan angle sebesar 180 degree atau derajat, dan juga aktifkan atau centang reflection atau mirroring dengan metode ZX plane dan Y sebesar min 1 cm. Kemudian jalankan animasi dengan mengklik menu atau pilihan animation, lalu pilih semua streamline dengan mengklik control, lalu pilih semua streamline dari streamline 1 sampai dengan streamline 4, klik play, dan hasil dari animation plat HE akan muncul di layar. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah dan kurang, mohon ditambahkan dan diperbaiki. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.